Dahulu kala, pada pertengahan abad 16, di tengah belantara yang diselimuti kabut abadi, tersembunyi sebuah telaga tua bernama Telaga Menjer. Konon, siapapun yang menatap permukaannya saat malam Jumat Kliwon akan melihat wajah perempuan muda menangis darah, dan suara jeritan memilukan akan menggema dari dasar air yang tenang. Warga sekitar enggan menyebut namanya, seolah menyebut Menjer saja bisa membangunkan sesuatu yang seharusnya tak pernah bangun lagi. Beberapa lelaki desa yang penasaran, tak pernah kembali. Yang tersisa hanyalah pakaian mereka di tepi telaga, basah seperti baru dicuci darah. Di desa Wonosari yang tak jauh dari telaga, tinggal seorang perempuan tua bernama Nenek Tia. Ia dikenal pendiam dan selalu memandangi kabut hutan dari beranda rumahnya setiap malam. Konon, ia pernah memiliki seorang cucu perempuan, Ayu Larasati, yang sangat cantik dan disayang seluruh desa. Tapi gadis itu hilang secara misterius 20 tahun silam. Malam terakhir sebelum kepergiannya, warga mendengar suara tangis dan suara laki-laki tertawa jahat dari dalam hutan. Sejak saat itu, Nenek Tia berubah. Matanya kosong, mulutnya terkunci rapat, dan tangannya sering menggenggam benang merah penuh darah kering. Tak ada yang tahu, kecuali satu dua tetua desa yang telah menyaksikan sendiri 7 perampok mabuk mendekati Ayu malam itu. Mereka membawa gadis itu ke arah telaga, memperkosanya di bawah cahaya bulan, lalu membuang tubuhnya ke air seperti bangkai tak bernyawa. Kejahatan itu dikubur dalam bisu dan ketakutan, sebab 7 perampok itu menghilang tak lama setelahnya, dan tak pernah ditemukan. Tapi semenjak kejadian itu, Telaga Menjer berubah menjadi tempat perburuan arwah. Tiap malam Jumat Kliwon, suara jeritan Ayu menyatu dengan suara tawa menyeramkan, seolah ada pesta kutukan di dasar telaga. Malam ini, kabut turun lebih tebal dari biasanya. Angin mendesir seakan membawa bisikan dalam bahasa yang tak dimengerti manusia. Tiba-tiba, dari balik rimbun pohon beringin tua, muncul sesosok bayangan tinggi berkerudung putih. Ia berdiri tegak menghadap telaga, memegang tongkat dari kayu jati tua yang mengeluarkan cahaya samar. Dialah Syekh Siti Jenar, yang datang bukan karena kebetulan. Ia telah dipanggil, bukan oleh manusia, melainkan oleh arwah-arwah terpenjara yang haus pembebasan. Namun ia tahu, sebelum cahaya menembus kegelapan, ia harus turun ke dalam kutukan paling kelam yang pernah disembunyikan air. Di bawah permukaan Telaga Menjer yang tenang, tersembunyi rahasia hitam yang tak terbayangkan. Setelah membuang tubuh Ayu Larasati, ketujuh perampok itu bersembunyi di hutan dan dihantui oleh mimpi-mimpi mengerikan. Mereka melihat tubuh gadis itu membusuk namun tetap menatap mereka dengan mata terbuka, bibirnya menyebut nama-nama mereka satu persatu. Ketakutan dan rasa bersalah mendorong mereka mencari perlindungan supranatural. Di dasar sebuah goa batu yang menghadap telaga, mereka memanggil makhluk gaib yang disebut dalam kitab kuno sebagai Sang Penjaga Menjer, roh purba berwujud buaya raksasa bermahkota tanduk yang menawarkan kekebalan dan kekuatan gaib dengan harga yang mengerikan. Mereka membuat perjanjian penyatuan jiwa dan raga, mencelupkan diri ke telaga sambil mengucapkan sumpah dalam bahasa jin. Darah jari mereka diteteskan ke air, dan air berubah warna menjadi hitam pekat, mendidih tanpa api. Malam itu, tubuh mereka berubah. Kulit mereka mengeras, wajah mereka melebur menjadi moncong buaya, gigi mereka tumbuh panjang seperti belati. Mereka bukan lagi manusia, namun bukan pula sepenuhnya makhluk gaib. Sejak malam itu, mereka menjadi penunggu telaga, pemburu jiwa lelaki, dan penjaga rahasia kutukan. Arwah Ayu Larasati tidak tenang. Jasadnya yang ditenggelamkan diikat oleh rantai gaib dari perjanjian para perampok. Setiap malam, Jumat Kliwon, arwahnya dipaksa bangkit oleh Sang Penjaga Menjer untuk memancing laki-laki muda ke tepi telaga. Dendamnya bercampur dengan sihir hitam, menjelma menjadi bayang-bayang perempuan berambut panjang yang menari di atas air, memanggil siapapun yang terbuai kecantikannya untuk mendekat, lalu menyeret mereka ke dalam kegelapan. Nenek Tia, sebagai satu-satunya darah yang tersisa dari Ayu, dijadikan penghubung antara dunia manusia dan telaga, agar kutukan itu terus berputar. Syekh Siti Jenar berdiri di pinggir telaga saat malam memasuki puncaknya. Air tiba-tiba bergelombang tanpa angin, dan dari dalamnya muncul 7 bayangan besar dengan mata hijau menyala. Suara gemuruh terdengar seperti puluhan buaya mengaum bersamaan. Namun Syekh Jenar tidak bergeming. Ia menancapkan tongkatnya ke tanah, dan suara zikir mulai bergema dari langit dan bumi. Kabut berputar liar, dan langit terbelah oleh kilat cahaya putih. Telaga Menjer tahu, malam ini bukan malam biasa.
Seorang pejalan dari dunia hakikat telah datang untuk menggoyahkan takhta kegelapan. 7 sosok mengerikan dengan kepala buaya dan tubuh manusia muncul satu persatu dari telaga, berdiri melingkari Syekh Siti Jenar. Mata mereka bersinar kehijauan, lidah menjulur bercabang, dan gigi tajam gemeretak menahan haus darah. Salah satu dari mereka melangkah maju, tubuhnya tinggi besar dengan rantai besi melilit lehernya, dialah Rangga Petak, pemimpin para perampok terkutuk. Dengan suara berat yang seperti keluar dari dasar perut bumi, ia berkata, "Kau telah menginjak tanah perjanjian darah, wahai lelaki putih. Mundur sebelum kutelan jiwamu." Tapi Siti Jenar hanya menatapnya, matanya menyala lembut namun mengandung cahaya yang membuat makhluk-makhluk itu mundur selangkah tanpa sadar. Langit mendadak berubah, bintang-bintang padam satu persatu, digantikan awan hitam yang berputar melingkar. Tanah di sekitar telaga bergetar hebat, dan suara perempuan menangis terdengar dari dalam tanah, makin lama makin nyaring. Dari balik gelombang air, muncul siluet gadis muda berpakaian putih dengan rambut terurai panjang, wajahnya pucat dan penuh luka. Ia adalah arwah Ayu Larasati, namun matanya bukan lagi mata manusia. Matanya kosong, seperti cermin dari ribuan jiwa lelaki yang telah diseretnya ke dalam kedalaman kutukan. Ia melayang di atas telaga, dan tangannya menunjuk Syekh Jenar, seolah meminta dibebaskan. Namun saat Siti Jenar mencoba melangkah mendekat, tanah di bawahnya tiba-tiba retak dan tangan-tangan hitam berlendir keluar mencengkeram kakinya. Tawa keras bergema dari segala arah, tawa nenek Tia yang kini telah menjadi wadah kekuatan kegelapan. "Tak ada pembebasan di sini, wahai pembawa cahaya." Suaranya melengking, "Kau datang untuk membubarkan dendam, tapi dendam ini telah menjadi nyawa kami sendiri." Dalam sekejap, batang-batang pohon di tepi telaga berubah menjadi kepala-kepala manusia dengan lidah menjulur, mengeluarkan suara-suara racauan dari zaman yang dilupakan. Syekh Siti Jenar menutup matanya dan mulai berzikir dalam hati. Cahaya putih keluar dari tubuhnya, berdenyut pelan seperti jantung bumi yang terbangun. Tongkatnya menggetarkan tanah saat ia menghentakkannya, dan dari bawah telaga terdengar suara keras seperti terbelahnya batu besar. Cahaya dari langit menembus awan, menyorot ke tengah telaga, dan seketika, arwah Ayu menjerit keras, tubuhnya bergetar seperti hendak lepas dari jerat sihir. Para makhluk berkepala buaya mengaum liar, kesakitan, seolah cahaya itu sedang membakar jiwa mereka dari dalam. Pertempuran antara cahaya dan dendam pun dimulai. Langit memekik, cahaya yang terpancar dari tubuh Syekh Siti Jenar berubah menjadi pusaran cahaya putih keperakan, memancar ke segala arah. Tapi dari dalam telaga, kutukan yang telah mengakar selama puluhan tahun menolak untuk musnah begitu saja. Dari dasar telaga yang hitam, muncul sosok kolosal mengerikan, seekor buaya raksasa bertanduk emas, dengan mata merah membara, kulit bersisik baja, dan suara menggelegar yang mematahkan ranting-ranting hutan. Inilah roh penjaga Menjer, makhluk gaib yang menjadi pemilik perjanjian darah dan pemakan jiwa. Jangan kau campuri dendam ini, manusia hakikat. Dendam adalah keabadian kami. Para makhluk berkepala buaya melolong seperti serigala kesetanan, lalu melompat bersamaan menyerang Syekh Siti Jenar dari segala arah. Mereka bukan hanya menggunakan kekuatan fisik, tapi juga sihir kutukan. Satu makhluk memuntahkan air hitam panas seperti lava, yang lain mengayunkan rantai api gaib dari perut telaga. Namun setiap serangan itu diredam oleh cahaya zikir dari tongkat Syekh Jenar. Setiap hentakan tongkatnya memunculkan lapisan cahaya pelindung, membuat bumi seolah mengerang dan pepohonan membungkuk dalam tunduk. Hakikat tak akan pernah bisa dipadamkan oleh amarah, ucap Syekh Jenar dengan tenang, meski jubah putihnya mulai terlumuri lumpur gaib yang lengket dan beracun. Arwah Ayu Larasati melayang dalam kegelisahan. Ia memekik dari langit, setengah jiwa ingin dibebaskan, setengah lagi terikat oleh dendam yang telah menyatu dengan darah 7 perampok. Dari matanya mengalir air mata hitam, tanda bahwa dendam itu telah menjadi bagian dari ruhnya. Tapi Syekh Jenar menatapnya tanpa gentar. Ia mengangkat tangan dan melantunkan Asmaul Husna, satu demi satu, dan setiap nama yang terucap membuat kabut di sekitar Ayu memudar. "Dendam bukan rumahmu, anakku," bisik Syekh Jenar, "kau adalah cahaya yang terpenjara dalam bayangan kelam." Dan untuk pertama kalinya, arwah Ayu menatapnya dengan mata manusia, mata seorang gadis yang dulu hanya ingin hidup damai. Namun sebelum pembebasan sempurna terjadi, roh penjaga Menjer meraung keras dan membuka rahangnya lebar-lebar. Ia menyerap seluruh energi telaga, membentuk pusaran air raksasa setinggi pohon-pohon pinus di sekeliling hutan. Di dalam pusaran itu,
muncul wajah-wajah lelaki yang telah menjadi korban, semuanya menjerit, menarik-narik Syekh Jenar agar masuk ke dalam neraka air kutukan. Dalam detik itu, Syekh Jenar berdiri tegak, lalu perlahan terangkat ke udara, tubuhnya bersinar bagai fajar pertama. Ia berseru, jika telaga ini ingin menelan cahaya, maka ia harus menelan langit bersamanya. Dan langit pun bergetar, pertempuran yang sebenarnya baru saja dimulai. Langit retak oleh raungan roh penjaga Menjer. Pusaran air menggila, membentuk lorong neraka yang menyedot segala yang ada di sekitarnya. Pepohonan tercabut dari akarnya, tanah berguncang seperti hendak terbelah dua, dan udara dipenuhi jeritan roh-roh lelaki yang dulu ditenggelamkan sebagai korban dendam. Dalam kekacauan itu, tubuh Syekh Siti Jenar tetap melayang tenang di udara, dikelilingi aura putih keemasan yang menjulur ke langit bagai cahaya suci. Tapi satu percikan kegelapan berhasil menyelinap, sosok Nenek Tia muncul dari balik pusaran air, kini berubah menjadi makhluk setengah ular, bermata tiga, menyeringai penuh kebencian. Aku adalah ibu dari dendam. Aku yang melahirkan neraka ini. Dengan gerakan secepat kilat, Nenek Tia meluncur ke arah Siti Jenar, membawa tombak hitam beracun dari tulang cucunya sendiri. Satu tusukan tombak itu dipercaya bisa memutus ruh dari jasad. Tapi Syekh Jenar tidak melawan dengan senjata. Ia membuka kedua telapak tangannya, dan dari sela jari-jarinya, mengalir huruf-huruf Arab bercahaya, ayat-ayat suci yang bergetar, hidup, dan berubah menjadi burung-burung api. Burung-burung itu terbang menari, lalu menyerbu tubuh Nenek Tia, membakar lapisan dendam yang telah membatu selama puluhan tahun. Teriakannya menggema di seluruh telaga, menyatu dengan isak tangis Ayu yang masih terpenjara di langit kelam. Namun dendam yang telah bersatu dengan darah dan tanah bukan mudah dipatahkan. Telaga Menjer mulai berubah wujud. Airnya tidak lagi cair, tapi menjadi lautan cermin hitam yang memantulkan semua dosa manusia yang pernah ditumpahkan di sekitarnya. Dari setiap pantulan, muncul bayangan laki-laki, pemabuk, pezina, perampok, dan pengkhianat. Mereka memanggil Syekh Jenar, mencoba membalikkannya pada perasaan ngeri dan keraguan. Tapi Siti Jenar justru menurunkan kedua kakinya, menjejakkan diri di atas permukaan telaga itu, berdiri di atas cermin dosa tanpa tenggelam. Ia berseru, "Wahai dosa-dosa manusia, kalian bukan hukum terakhir. Di atas segala dendam, masih ada ampunan yang lebih abadi." Tiba-tiba, langit terbelah. Cahaya emas menyembur dari balik awan, dan 7 kilat menyambar serentak ke pusaran telaga. Suara halilintar bukan lagi suara alam, tapi seperti bunyi seruan para malaikat yang mengguncang hati makhluk gaib. Dari langit, turun 7 sosok berjubah cahaya, para wali agung yang datang menjawab zikir Siti Jenar. Roh penjaga Menjer mendesis keras, seolah tahu pertarungan akan mencapai puncaknya. Dan di tengah cahaya yang menyilaukan, suara Ayu terdengar memohon lirih, "Tuan, bebaskan aku, sebelum kutukan ini menjadi tak terpadamkan selamanya." 7 sosok berjubah cahaya itu melayang anggun di atas pusaran telaga. Mereka adalah wali agung penjaga rahasia alam batin, datang dari berbagai penjuru dimensi, satu membawa tongkat petir, satu menggenggam kitab tak kasat mata, dan yang lainnya memancarkan api dari matanya yang tertutup. Di antara mereka, salah satunya membisikkan nama-nama Allah dengan suara yang menggema di 3 alam, bumi, langit, dan dunia arwah. Mereka tidak berkata sepatah kata pun, namun keberadaan mereka menggetarkan jiwa seluruh makhluk gaib di sekitar telaga Menjer. Satu persatu, makhluk berkepala buaya jatuh berlutut, tubuh mereka terbakar oleh cahaya marifat yang tak mampu mereka lawan. Roh penjaga Menjer meraung sekuat langit runtuh. Ia membuka rahang raksasanya, lalu dari mulutnya keluar gerbang api, gerbang kutukan terakhir yang menjadi sumber semua perjanjian darah. Dari balik gerbang itu, tampak dunia kelam penuh jeruji tulang, tempat arwah para korban tertambat oleh rantai dosa. "Jika kalian ingin menghapus dendam, maka hadapi asalnya," serunya. Dari dalam gerbang, muncul 7 bayangan pria berjubah hitam. Mereka adalah roh para perampok yang telah berubah menjadi iblis penjaga kutukan. Mereka menyeringai, tubuh mereka diselimuti lidah api yang menyatu dengan darah Ayu. Syekh Siti Jenar memejamkan mata. Ia paham, pertarungan ini bukan lagi tentang kekuatan, melainkan pemutusan takdir yang telah membusuk. Ia mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi, dan 7 cahaya dari para wali menyatu di ujungnya, menciptakan sinar putih kemasan seperti matahari mini. Dalam diamnya, ia mengucapkan doa penebus dosa leluhur, doa yang hanya bisa diucapkan oleh manusia yang telah menembus tabir hakikat dan fana. Saat doa itu diucapkan,
udara menjadi hening, seakan waktu sendiri berhenti untuk menyaksikan pertarungan suci itu. Dari pusaran cahaya, terdengar jeritan, bukan jeritan kesakitan, tapi jeritan kesadaran. Ayu Larasati terjatuh dari langit, perlahan tubuhnya kembali wujud seperti manusia saat hidup, mengenakan kebaya putih bersih, tak lagi diliputi bayangan. Ia menangis di atas telaga yang kini berubah bening seperti kaca, dan air mata yang jatuh dari pipinya menciptakan riak emas. Aku, bebas, bisiknya, tapi sebelum jawaban datang, langit berubah kelam kembali. Roh penjaga Menjer tertawa terbahak, lalu berkata, kau mungkin telah membebaskannya, tapi masih ada satu kutukan terakhir, yang bahkan cahaya tidak bisa sentuh. Dan dari balik dasar telaga, bayangan raksasa mulai merangkak naik, makhluk terakhir, terlahir dari pengkhianatan, darah, dan kesombongan manusia. Pertarungan akhir pun menanti. Dari dasar telaga Menjer, muncul makhluk terakhir yang menjadi akar dari semua kutukan, Bayang Agung, sesosok raksasa yang tidak memiliki wajah, hanya rongga menganga penuh arwah pendendam. Tubuhnya tersusun dari jasad-jasad lelaki yang dahulu dikorbankan, tangannya bersayap dari tengkorak, dan dari punggungnya mengalir sungai darah. Bayang ini adalah perwujudan dari jiwa manusia yang tidak pernah menyesal. Roh penjaga Menjer menyatu dengannya, menjadikannya makhluk setengah Tuhan setengah dendam. Langit kembali menghitam, dan bumi berguncang seperti hendak memuntahkan isi perutnya. Akhir dari pengampunan telah tiba. Raungnya, suaranya memecahkan pepohonan dan membangkitkan roh-roh terkutuk di sekeliling hutan. Syekh Siti Jenar berdiri sendiri di tepi telaga, sementara para wali agung melingkar di atas awan, menjaga batas antara dimensi manusia dan gaib. Syekh itu menghempaskan tongkatnya ke air, menciptakan lingkaran cahaya hakikat. Wahai kutukan yang tercipta dari ketidakadilan, aku tidak akan mengusirmu. Aku akan memaafkanmu, ucapnya pelan. Tapi justru itulah mantra paling mematikan. Bayang Agung melolong, tubuhnya mulai retak, seperti kutukan yang tak sanggup menahan beban ampunan. Air telaga berubah menjadi lautan emas, dan satu persatu wajah-wajah korban muncul di permukaannya, tersenyum damai sebelum lenyap ke alam akhirat. Namun perjuangan belum usai. Saat tubuh Bayang Agung hancur, pecahannya menyebar ke segala penjuru hutan, mencari tubuh baru untuk ditunggangi. Syekh Siti Jenar segera menancapkan tongkatnya ke pusat telaga, dan berzikir 3 kali memanggil Asmaul Husna. Cahaya suci menjulur dari langit seperti jaring tak terlihat, menyapu setiap bayangan dan mengurung mereka kembali ke dasar telaga. Sebuah segel cahaya terbentuk, seperti matahari di bawah air, menjaga agar kutukan tidak pernah kembali ke dunia. Tapi harga dari segel itu mahal, tongkat Siti Jenar lenyap, menyatu dengan cahaya yang membendung gerbang alam bawah. Hari berganti malam, telaga Menjer kini tenang, airnya jernih seperti kaca. Ayu Larasati berdiri di tepi, menatap ke permukaan sambil memeluk batu nisan kecil bertuliskan namanya. Di sampingnya, jasad Nenek Tia terbaring kaku, namun tidak tenggelam, tetap terapung dalam damai. Warga sekitar menyebutnya, jasad yang ditolak tanah tapi diterima langit. Syekh Siti Jenar menghilang ke dalam hutan, tanpa jejak, hanya menyisakan sepasang jejak kaki di lumpur dan aroma dupa yang tak pernah padam. Dan sejak hari itu, telaga Menjer menjadi tempat larangan bagi manusia serakah, namun tempat keselamatan bagi jiwa-jiwa yang mencari jalan pulang. Terima kasih.